Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Nasya Sifahirunisa dan NPM 23.1064. Di sini aku ingin jelasin nih tentang sistem hukum civil law. Pertama-tama kita mulai dulu dari pengertian sistem hukum civil law. Apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum civil law? Jadi, civil law atau juga disebut dengan Continental Europe Legal System adalah sistem hukum yang berasal dari tradisi Romawi dan berkembang di benua Eropa, terutama di Prancis, Belanda, dan Jerman, lalu menyebar ke seluruh dunia dipengaruhi dari kolonialisme yang dilakukan mereka. Lalu, sistem hukum ini tuh menegaskan pada sistem hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis. Dan pada sistem hukum ini tuh, hakim bersifat menerapkan dan menafsirkan hukum yang ada. Jadi, hakim itu tidak membuat hukum baru dan dijadikan sumber hukum seperti di sistem hukum civil common law. Lalu, yang kedua, apa sih ciri-ciri dari sistem hukum civil law? Nih, teman-teman bisa lihat nih, ciri-ciri sistem hukum civil law yang ada di PPT aku. Yang pertama adalah bersumber pada kodifikasi hukum tertulis. Jadi, sistem hukum civil law ini bersumber pada aturan-aturan tertulis yang disusun secara sistematis. Di Indonesia kita bisa lihat dari KUHP, KUHAP, KUHD, KUPER, dan HIR. Lalu yang kedua, hakim ini tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya dan putusan hakim tidak dijadikan sumber hukum. Jadi, hakim dalam memutuskan suatu perkara itu tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya dan putusan hakim ini tidak dijadikan sumber hukumnya. Yang ketiga itu ada pembagian hukum publik dan hukum private-nya itu jelas. Yang keempat ada peran legislatif dominan dalam pembentukan hukum. Jadi dalam sistem hukum civil law ini, legislatif berperan dominan dalam pembentukan hukum. Dan yang terakhir, proses peradilannya bersifat inkuisitorial, yaitu hakim bersifat aktif mencari kebenaran material. Jadi hakim tidak hanya melihat nih dari bukti atau dari fakta-fakta yang diajukan dari kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah sistem hukum civil law. Sejarah sistem hukum civil law ini tidak dapat dipisahkan dari tradisi hukum Romawi yang dikodifikasikan oleh Kaisar Justinianus dalam Corpus Juris Civil di abad ke-6 Masehi. Karya hukum ini tuh menjadi dasar hukum bagi seluruh sistem hukum di Eropa kontinental. Setelah kejatuhan Romawi, sistem hukum ini tuh masih tetap dikembangkan di universitas-universitas di Eropa, terutama di Universitas Bologna di Italia. Melalui proses akademik inilah, sistem hukum ini berevolusi nih menjadi sistem hukum modern yang rasional dan juga tertulis. Lalu, pada abad ke-19 Romawi terjadi nih dua kodifikasi besar yang menjadi tonggak sejarah hukum civil law. Yaitu yang pertama adalah Kode Sivil de Prancis atau yang biasa kita kenal dengan Kode Napoleon yang disahkan pada tahun 1804 di Prancis. Hukum ini tuh menekankan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum, prinsip kebebasan individu dalam hubungan perdata, dan kepastian hukum. Yang kedua itu ada Bürgerliches Gesetzbuch atau yang disingkat BGB yang berada di Jerman dan mulai berlaku pada tahun 1900. Yang kedua ini memiliki karakter sistematis yang lebih ilmiah. Nah, kedua sistem hukum itu kemudian menjadi model utama yang diikuti oleh negara-negara melalui kolonialisme atau budaya Eropa. Lalu gimana sih sistem hukum civil law ini bisa masuk ke Indonesia? Sistem hukum civil law ini masuk ke Indonesia tentunya melalui proses kolonialisme yang dilakukan Belanda kepada kita. Belanda ini menjajah kita kurang lebih 3 abad kan. Nah, Belanda sendiri mengadopsi sistem hukum civil law ini berasal dari Prancis dan juga Jerman, sehingga sistem hukum yang diadopsi oleh Belanda ini kemudian diterapkanlah di Hindia Belanda. Lalu, setelah Indonesia merdeka, menurut pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada itu masih berlaku selama belum ada peraturan penggantinya. Jadi, dari civil law yang diterapkan oleh Belanda kepada kita itu masih berlaku selama belum ada aturan yang barunya. Lalu bagaimana sih penerapan civil law di Indonesia? Kita itu bisa melihat dari cara hakim memutuskan perkara. Hakim di Indonesia itu tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya, dan jurisprudensi yang ada di Indonesia itu bersifat pelengkap saja. Di samping itu, ada nih proses legislasi yang menjadi kunci pembaharuan hukum nasional karena peran pembuat undang-undangan itu sangat dominan dalam sistem hukum ini.
Lalu kita akan membahas juga tentang kelebihan sistem hukum civil law. Yang pertama itu kepastian hukumnya tinggi karena semua peraturannya tertulis dan dikodifikasikan. Yang kedua, sistematis dan mudah dipelajari sebab sistem hukum ini dikodifikasikan dalam buku-buku hukum tertentu. Yang ketiga, ada pengendalian terhadap kekuasaan yudikatif. Lalu di balik kelebihan tentu saja ada kekurangan. Kekurangannya itu kurang fleksibel karena sulit beradaptasi dalam kasus-kasus yang belum diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ketergantungan besar pada legislator. Jika undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat, maka keadilan sulit tercapai. Kenapa? Karena kita sumber hukumnya adalah peraturan yang sudah dikodifikasikan. Dan yang terakhir, hakim itu cenderung pasif. Jadi hakim dalam memutuskan suatu putusannya itu hanya terpaku pada aturan. Jadi dia tidak bisa memutuskan suatu putusan sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan kebutuhan zaman tersebut. Nah teman-teman, di sini kan tadi aku udah ngejelasin ya tentang sistem hukum civil law. Semoga teman-teman semua ada nih gambaran tentang apa sih sistem hukum civil law ini. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.